Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa Accounting Foundation. Jadi untuk sesi 6 ini kita lanjutan dari sesi 5 kemarin. Nah, di mana di sesi 5 kemarin kita sudah membahas mengenai jurnal. Nah, kemudian di sesi 6 ini nanti kita akan membahas mengenai buku besar dan juga neraca saldo. Jadi ini masuk ke dalam siklus akuntansi penggolongan. Kalau kemarin jurnal itu kan masuk siklus akuntansi pencatatan. Nah, setelah pencatatan maka ada siklus akuntansi penggolongan. Kita langsung saja, di mana tahap penggolongan ini itu merupakan tahap pengelompokan. Jadi pengelompokan transaksi keuangan perusahaan ke dalam buku besar. Nah, kemarin kan kalian sudah membuat jurnal ya kan, dari transaksi keuangan, kemudian kalian bikin jurnal umum. Nah, kemudian setelah kalian bikin jurnal umum, kalian mempostingnya ke dalam buku besar. Nah, di mana di situ dinamakan dengan tahap penggolongan. Oke, untuk ke buku besar sendiri, kalian harus tahu dulu buku besar itu apa. Nah, buku besar itu merupakan kumpulan dari akun-akun yang ada di dalam jurnal umum. Jadi, tidak semua akun itu dicatat di dalam buku besar, tetapi yang dicatat di dalam buku besar itu hanya akun yang ada di jurnal umum atau sesuai dengan transaksi keuangan yang ada. Nah, di mana dari pemindahan jurnal umum ke dalam buku besar itu dinamakan dengan posting. Maka kalian sering mendengar istilah memposting jurnal ke dalam buku besar, itu sama saja atau halnya itu dengan memindahkan akun yang ada di jurnal umum kepada akun yang ada di buku besar, yaitu istilahnya memindahkan kayak gitu. Biasanya kan akun yang sudah kita buat dari transaksi keuangan kita buat menjadi jurnal umum, kemudian setelah kita buat dari jurnal umum kemudian kita posting ke dalam buku besar, yaitu untuk menggolongkan. Jadi biar istilahnya lebih memudahkan kayak gitu. Nah, langkah-langkah posting ke buku besar sendiri itu ada langkah-langkahnya, di mana di sini ada 6 langkah. Yang pertama, posting dulu saldo awal. Nah, saldo awal itu nanti kalian lihat di jurnal umum itu saldonya tuh apa saja kayak gitu. Kemudian yang kedua, catat tanggal transaksi. Nah, maka jangan lupa nanti di jurnal umum itu kan pasti ada tanggalnya, itu nanti kalian posting ke dalam buku besar tanggalnya. Kemudian yang ketiga, catat keterangan transaksi sesuai keterangan jurnal umum. Jadi itu nanti transaksinya untuk apa? Misal contohnya untuk pembelian peralatan. Jadi nanti keterangannya itu pembelian peralatan kayak gitu. Kemudian yang keempat, catat halaman jurnal di kolom referensi buku besar. Nah, nanti setiap kalian membuat jurnal umum itu sebaiknya kalian memberi halaman di dalam kertasnya. Misal nih kalian membuat jurnal umum di 1 halaman, maka halaman tersebut dikasih halaman 1 atau halaman 2 atau halaman 3 yang nantinya akan dipindahkan atau diposting halaman tersebut ke dalam buku besar. Jadi untuk memudahkan kalian untuk mengetahui, oh ini akunnya berasal dari jurnal umum halaman 1 misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya yang kelima, catat nominal dan posisi keuangan atau posisi buku besar sesuai nominal dan posisi di jurnal. Jadi nanti saat kalian mencatat atau memindahkan atau memposting dari jurnal umum ke dalam buku besar itu menyesuaikan yang ada di jurnal umum. Misal contohnya kas berada di bagian debit, berarti nanti di buku besar juga sama, kas berada di bagian debit. Jadi jangan kebalik, misal di jurnal umum itu kas di debit, jurnal umumnya di kredit, itu berarti salah kayak gitu. Jadi kalau misal di jurnal umum kas itu di bagian debit, berarti di buku besar nanti juga di bagian debit. Jadi menyesuaikan yang di jurnal umum. Ini kan istilahnya kita hanya memindahkan saja untuk meringkas kayak gitu. Oke, yang keenam, setelah akun dipindahkan dari jurnal umum ke buku besar, maka kolom referensi di jurnal diisi dengan kode akun. Nah, nanti di mana saat kita membuat buku besar itu akan ada nomor akun. Nah, nanti yang nomor akun tersebut yang akan digunakan di dalam referensi di dalam jurnal umum.
Nah, di mana di sini setelah kalian tahu langkah-langkahnya itu ada bentuk-bentuk buku besar. Bentuk-bentuk buku besar sendiri itu ada 4, di mana yaitu bentuk T, bentuk skontro, bentuk saldo tunggal, dan bentuk saldo ganda. Nah, bentuk T sendiri ini merupakan bentuk yang paling sederhana atau paling simpel di dalam pembuatan buku besar, yaitu hanya ada nama akun, kemudian nomor akun, dan juga debit kredit. Kemudian ada bentuk skontro, itu di mana bagian debit dan juga bagian kreditnya itu dipisahkan, yaitu keterangannya masing-masing. Kemudian bentuk saldo tunggal itu bagian debit dan kredit disatukan tetapi saldonya hanya 1. Nah, sedangkan yang bagian bentuk saldo ganda itu debit kreditnya digabung dan saldonya itu ada ganda, yaitu ada debit dan juga kredit. Jadi ini lebih detail yang bentuk saldo ganda. Nah, biasanya di dalam perusahaan yang sering dipakai itu yang bentuk saldo ganda, karena di mana bentuk saldo ganda ini merupakan bentuk yang paling detail atau paling istilahnya paling gampang kayak gitulah nanti dipahami. Nah, kemudian setelah kalian tahu bentuknya, kita langsung saja ke contoh. Nah, nanti di sini saya akan mengasihkan contoh di mana ada jurnal umum dan juga ada buku besar. Nah, jurnal umum sendiri ini terusan dari yang sesi 5 kemarin, dimana kan sesi 5 kemarin kita sudah ada membuat jurnal umum dari transaksi keuangan. Nah, dimana nanti jurnal umumnya kita pindahkan dalam sebuah tabel yang dinamakan dengan jurnal umum. Nah, untuk membuat tabel jurnal umum sendiri itu yang pertama kalian bikin di bagian atas itu nama perusahaan. Jangan lupa Salon Kartika, karena minggu kemarin kita menggunakan transaksi keuangan Salon Kartika. Kemudian di bagian tengah sini ada jurnal umum untuk mengetahui kalau itu merupakan jurnal umum. Dan yang selanjutnya ada periode Oktober 2010. Kenapa periode Oktober 2010? Karena dimana di sini kita itu menggunakan transaksi keuangan di sesi kelima kemarin, yaitu di bulan Oktober 2010. Nah, selanjutnya setelah kalian bikin atasnya seperti ini, kalian bikin tabelnya. Tabel jurnal umum itu seperti ini, ada tanggal, ada keterangan, ada referensi, ada debit dan juga kredit. Nah, di mana di tanggal ini kalian menyesuaikan yang ada di transaksi keuangan. Jadi menyesuaikan tanggal 1 itu ada transaksi apa saja kayak gitu. Jadi kan ini kita kemarin sudah membuat jurnal umumnya ya. Jadi tinggal memindahkan saja, semuanya kita pindahkan ke dalam sini. Jadi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31, ini yang tanggal 1 contohnya misal ada kas pada modal, yaitu dikasih buka kurung modal awal ya, modal awal. Kemudian referensinya, nomor referensi ini yaitu dari buku besar. Nanti kalau kita sudah bikin buku besar ini, jadi sementara istilahnya dikosongi dulu. Kemudian bagian debit, nah karena kemarin di jurnal umumnya kita bikin kas ada di bagian debit, kemudian modal di bagian kredit. Nah setelah kita bikin jurnal umum, kemudian kalian total semuanya antara debit dan kredit itu harus balance. Nah setelah bikin jurnal umum, kalian membuat buku besar. Nah, buku besar ini tujuannya untuk meringkas atau menggolongkan akun-akun. Contohnya misal gini, akun kas, jadi semuanya akun kas semua. Kemudian akun piutang, semuanya piutang semua. Akun utang, semuanya utang semua kayak gitu. Nah, untuk contoh ini saya memberikan contoh yang kas. Jadi ini tabel ini itu untuk kas. Nah, contohnya gini. Kalian bikin buku besar nih. Jadi di atasnya sini ada buku besar, kemudian periodenya jangan lupa ditulis. Nah, kemudian kalian bikin tabel. Nah, kita ini memakai tabel yang bentuk saldo ganda, di mana di situ ada tanggal, ada keterangan, ada referensi, ada debit, kredit, dan saldonya di sini ganda, ada saldo debit dan saldo kredit. Nah, kemudian di atasnya ada nama akun nih. Nama akun kalian tuliskan kas, kemudian nomor akun tuliskan 1.1.1. Kenapa 1.1.1? Karena itu diambil dari saldo akun normal. Nah, kas itu masuk ke apa? Kas itu masuk ke dalam bagian akun harta atau aset. Nah, di mana di sini akun real ini kan masuk ke dalam harta atau aset ya kan. Makanya kas itu di sini kode akunnya 1 ini. Kode akunnya 1. Jadi di sini kalian bisa melihat kode akun 1, maka di dalam buku besar itu dituliskan kode akun 1.
0,1.1. Ini yang khusus kas. Nah, misal nanti ada aset lagi, contohnya apa? Sewa dibayar di muka, itu berarti 1.1.2 itu. Kemudian misal contoh ada akun utang berarti berapa? Utang kalian lihat dulu di dalam saldo akun normal, utang itu kode akunnya berapa? Oh, kode akunnya 2. Berarti dimana kalau utang itu kode akunnya di sini yaitu 2.1.1. Nah, itu. Kemudian apalagi pendapatan apa? Saldo akun normalnya yaitu pendapatan 4. Berarti di dalam nomor akun sini 4.1.1. Seperti itu caranya untuk menentukan nomor akunnya ya. Jadi dari saldo akun normal. Nah, setelah itu kalian ini kan khusus buku besar yang kas ya. Jadi ini khusus kas. Maka kalian lihat di dalam jurnal umum. Di dalam jurnal umum itu yang kas itu tanggal berapa saja yang kas? Oh, tanggal 1 ada kas. Oke, masukkan tanggal 1. Kemudian tanggal berapa lagi ada kas? Tanggal 2, masukkan. Ada kas lagi tanggal berapa? Kas lagi tanggal 11. Oke, masukkan. Ada kas lagi tanggal berapa? 12. Oke, dan seterusnya. Itu caranya. Ini khusus yang kas ya. Jadi ini masih khusus yang kas. Nah, makanya setelah itu kalian keterangan kalian lihat, keterangannya tanggal 1 itu kas buat apa? Oh, kas buat modal awal. Makanya di dalam jurnal umum ini saya kasih buka kurung itu untuk keterangan. Oke, modal awal kalian masukkan di tanggal 1. Kemudian tanggal 2 ada kas untuk apa? Keterangannya yaitu dibuka kurung ini, dalam kurung yaitu pembayaran sewa. Oke, pembayaran sewa. Nah, nominalnya gimana? Nominalnya kalian lihat di sini. Jadi di mana tanggal 1 itu kan debit ya kan, tanggal 1 itu debit, di bagian kas itu kan ada di debit nih, kas ada di debit, maka di buku besar juga dimasukkan ke dalam debit. Kemudian tanggal 2 kas ada di bagian apa? Kas ada di bagian kredit, berarti masuk ke dalam kredit senilai berapa? Senilai 1.800.000. Nah, totalnya sendiri saldo itu merupakan total, makanya setelah adanya debit atau kredit langsung dimasukkan ke saldo di total. Nih ya, yang awal kan masih satu transaksi ya kan, tanggal 1 10 juta. Berarti masuk ke dalam debit 10 juta. Kemudian yang tanggal 2 itu ada pembayaran sewa masuk ke kredit 1.800.000. Berarti karena kemarin saldonya 10 juta, karena adanya kredit, kalau kredit itu jangan lupa sifatnya mengurangi atau negatif. Maka di sini 10 juta dikurangi 1.800.000 dan totalnya yaitu 8.200.000. Nah, caranya seperti itu ya teman-teman. Jadi masih terus kayak gitu berurutan. Nah, tanggal 3 apa yang masuk kas? Nah, masuk kas tanggal 3 itu yaitu membeli perlengkapan, sama seperti ini, membeli perlengkapan atau peralatan ini ya. Ini jadi masukkan ke sini. Kemudian kas ada di bagian apa? Tanggal 3 kayak gitu. Kas di tanggal 3 ada yaitu di bagian kredit 3.500.000 nih, 3.500.000. Berarti yang bagian debit tadi yang disaldo dikurangi lagi karena ini kan kredit, berarti mengurangi sifatnya atau negatif, yaitu berarti totalnya menjadi 4.700.000. Nah, caranya seperti itu sampai dengan tanggal terakhir yang ada kasnya apa saja kalian masukkan ke sini. Nah, seperti itu. Jadi kalau debit itu menambah ini ya. Contohnya transaksi 11, tanggal 11 itu kan kasnya itu kan ada di debit ya kan. Berarti kan 1.500.000 di debit. Berarti karena sifatnya di debit berarti sifatnya menambah atau positif, maka yang sisa saldonya kan 4.700.000. Berarti 4.700.000 ditambah 1.500.000 ketemunya 6.200.000. Nah, itu dan sampai dengan akhir bulan kalian lihat di jurnal umum itu yang ada kas apa saja, itu baru yang kas. Jadi saya itu mencontohkan yang kas saja. Nah, nanti setelah kas kalian bikin tabel lagi yaitu di akun selanjutnya kalian lihat di jurnal umum ada apa? Oh, ada modal. Berarti kalian bikin tabel lagi, tabel modal, kemudian di atasnya sini kasih modal, kemudian nomor akunnya berapa modal, lihat kalian di
saldo akun normal, modal itu nomor akunnya 3, kode akunnya 3, berarti nanti nomor akunnya 3.1.1. Kemudian isinya sama kayak tadi caranya. Modal di jurnal umum itu ada tanggal berapa aja yang ada modalnya. Oh ada, cuman ada 1, oh berarti cuman 1 tok, kayak gitu caranya, seperti itu sama. Nah kemudian bagian referensi. Bagian referensi itu diisi JU1, itu artinya jurnal umum halaman 1. Makanya nanti saya minta setiap membuat jurnal umum itu kalau bisa di atas atau di bawahnya itu dikasih halaman. Misal di sini kasih halaman 1. Berarti kan jurnal umum halaman 1. Oh, kas itu ada di dalam jurnal umum halaman 1. Itu ada tanggal sekian sekian sekian, itu ada di halaman 1 semua. Misal aja ada 2 halaman. Misal yang tanggal 30 ini masuk ke dalam halaman 2, berarti JU2, berarti kayak gitu. Berarti kan otomatis tanggal 30 ini dia masuk ada di jurnal umum halaman 2. Nah caranya seperti itu. Kemudian setelah kalian tahu nomor akun, ini kan kalian pindahkan ke dalam jurnal umum, ke dalam kas. Oh kas, nomor akunnya berapa? 111. Oh berarti khusus kas itu nomor akunnya 111. Nanti ganti lagi modal berapa? 311. Oh modal 311, kayak gitu caranya, seperti itu ya teman-teman. Nah setelah itu, setelah kita bikin buku besar, kita ke tahap peringkasan. Nah tahap peringkasan sendiri ini istilahnya kita meringkas. Kita tadi kan sudah membuat buku besar ya kan, jadi per masing-masing akun kita istilahnya kita golongkan. Setelah itu kita ringkas nih, kita ringkas tadi kan sudah semua kita ringkas nih. Misal di sini itu ada kas, itu totalnya kan 5.450.000 itu totalnya. Jadi kita ringkas nih, kita ringkas jadi ringkasan dari buku besar kita masukkan ke dalam neraca saldo. Dan neraca saldo ini sifatnya itu fleksibel ya, boleh ada boleh enggak, jadi hanya memudahkan saja. Nah dimana tadi setelah buku besar nih ya, sudah nih contohnya ini kan buku besar. Nah setelah buku besar ada, kita pindahkan ke neraca saldo untuk meringkas. Nah contohnya yang akun kas itu kan totalnya 5.450.000. Kemudian kita masukkan ke neraca saldo periode akuntansi, yaitu periode Oktober 2010. Ada salon kartika, ada keterangan neraca saldo periode Oktober 2010. Nah di mana di sini neraca saldo itu ada nomor akun, keterangan debit kredit. Nah di sini kalian dapat lihat nomor akunnya. Nomor akunnya kalian ambil dari buku besar. Jadi menyesuaikan akun 111 itu apa? Oh kas, berarti itu merupakan untuk kas. Nah kasnya sendiri berapa totalnya? Totalnya 5.450.000, kalian masukkan ke sini. Nah di bagian debit apa kredit? Bagian debit. Oke, berarti masuk ke dalam sini. Nah selanjutnya akun-akun lain. Nah nanti silahkan kalian tugasnya untuk latihan di rumah membuat buku besar untuk akun-akun lain yang ada di jurnal umum ini. Jadi nanti yang ada di jurnal umum salon kartika ini nanti kalian latihan di rumah bikin buku besarnya sampai selesai kayak gitu. Nah nanti kalian bikin neraca saldonya juga, oke? Kemudian setelah itu ditotal. Nah totalnya ini harus balance antara debit dan kredit. Misal nanti nggak balance berarti harus diteliti lagi ada yang kurang atau ada yang salah. Nah seperti itu. Oke, nanti misal ada pertanyaan boleh ditanyakan secara langsung saat ada di kelas ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya untuk sesi 6 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.